We don't talk anymore. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. 'Cause I got you. Perkenalkan, nama saya Yunina Sofia. Saya Indah Dandi. Yang merasa tiga. Perkenalkan, nama saya Risa Dandi. Halo, saya adalah Nazana. Halo, saya Yusuf Dianda. Perkenalkan, saya Reza Andriano. Perkenalkan, saya Muhammad Afif Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang masalah-masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan, yaitu keterbatasan akses pendidikan. Selamat menyaksikan. Keterbatasan akses ke pendidikan. Pertama, definisi pendidikan. Pendidikan itu sendiri adalah usaha terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara potensial mengembangkan pendidikannya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengalaman umum, serta keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat maupun berbangsa. Pun penyebab-penyebab keterbatasan pendidikan yang ada di Indonesia. Ada ekonomi. Keterbatasan pendidikan ini terjadi juga karena faktor ekonomi. Ekonomi yang tidak mendukung sehingga menyebabkan seorang anak putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya. Banyak dari orang tua yang tidak memiliki finansial yang mencukupi untuk menyekolahkan anak di Indonesia. Memang ada anggaran dari pemerintah yang mengatakan sekolah itu gratis, yaitu dari SD hingga SMA. Namun nyatanya di luar dari sekolah tersebut kita juga memiliki finansial yang lain. Contohnya saja seperti buku, finansial pulang pergi sekolah, dan masih banyak lagi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia. Meskipun pendidikan merupakan faktor yang penting dalam pembangunan suatu negara, namun masih terdapat banyak kekurangan pendidikan di wilayah di Indonesia. Di banyak daerah terpencil, akses terhadap fasilitas pendidikan yang tidak memadai, dan banyak anak putus sekolah karena alasan ekonomi, kekurangan guru, atau gangguan atau konflik atau bencana alam. Pemerintah Indonesia masih mengalokasikan sebagian kecil anggaran nasional untuk pendidikan, sehingga banyak daerah tidak mempunyai sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Ketahui beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ketimpangan tingkat pendidikan di Indonesia. Yang pertama, yaitu pemerintah Indonesia perlu meningkatkan alokasi anggarannya untuk pendidikan. Yang kedua, perlunya melaksanakan reformasi pendidikan yang akan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, langkah-langkah harus diambil untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan bagi masyarakat. Solusi dalam mengatasi keterbatasan pendidikan di Indonesia. Yang kesatu yaitu meningkatkan infrastruktur pendidikan. Hal ini bisa dalam berupa pembangunan dan juga renovasi sekolah di tempat-tempat terpencil. Dua, penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Hal ini diperlukannya program bantuan pendidikan untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan, bisa dalam bentuk beasiswa maupun dalam bentuk subsidi baju dan seragam. Ketiga, peningkatan akses informasi dan teknologi. Hal ini diperlukannya pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk daerah-daerah terpencil. Keempat, pemberdayaan perempuan dan kaum minoritas. Untuk mengatasi disparitas gender, diperlukan adanya program akses pendidikan khusus perempuan dan kelompok minoritas. Kelima, peran pemerintah. Peran pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan aksesibilitas yang merata di Indonesia. Pemerintah juga perlu menetapkan kebijakan
yang inklusif, serta memprioritaskan pengalokasian anggaran pendidikan yang memadai. Keenam, peran masyarakat. Peran masyarakat juga tidak kalah penting dalam menciptakan aksesibilitas yang merata. Partisipasi aktif dalam pendidikan juga dapat dilakukan dengan melalui penggalangan dana, sukarelawan menjadi guru atau mentor, dan juga serta partisipasi dalam komite sekolah. Pembatasan akses pendidikan di Papua. Jadi di Papua sekarang lebih dari 600.000 anak di Papua itu tidak bersekolah. Data menyebutkan lebih dari 620.000 anak di jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK itu tidak bersekolah. Penyelesaian pendidikannya itu penyebabnya adalah kompleks dan dibutuhkan kecermatan mencari jalan keluar karena keterbatasan. Untuk mendidik anak itu guru menjadi peran utama. Karena itulah pakar pendidikan Universitas Papua, Dr. Agus Irianto Sumule menyebutkan ketersediaan guru sebagai fondasi persoalan. Problem masalah itu, kalau saya melihatnya, adalah kekurangan tenaga guru. Kita menyelesaikan masalah pendidikan harus mulai dari ketersediaan tenaga guru, baik guru tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, kata Agus. Agus mengirimkan data yang merinci ada lebih dari 244.000 anak jenjang SD tidak bersekolah, 224.000 jenjang SMP, dan 151.000 di jenjang SMA atau SMK. Tersebar di Kabupaten Tanah Papua. Kondisi ini melanggar komitmen Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sendiri bahwa penduduk Papua, khususnya orang asli Papua itu memiliki pendidikan minimum menengah, yaitu SMK atau SMA, paket C atau sederajat. Kita masih sangat jauh dari itu, ujar Agus. Data yang disusun mencatat seluruh Papua mengalami kekurangan lebih dari 20.000 guru. Tri Briani menyebut bahwa sektor pendidikan Papua juga dikepung persoalan dari sisi geografis saja. Banyak anak-anak Papua yang berjarak sangat jauh dari sekolah hingga harus berjalan kaki sangat jauh. Konsep asrama yang diwancanakan untuk menampung anak-anak agar tidak pulang pergi kampung. Selain itu, pemerintahan daerah juga harus menyediakan lebih banyak beasiswa untuk berkontribusi dan berimbal. Kenapa sering ada beasiswa mandek di tengah jalan? Karena ganti pejabat pula yang mengelola beasiswa. Ketika pejabat ganti, disitulah terjadi kecurangan, manipulasi keuangan, dan lainnya, ujar Sri Briani yang belum berkiprah di Badan Penelitian Perkembangan Kabupaten Jayapura. Papua membutuhkan lebih banyak lembaga pendidikan untuk menginspirasi generasi muda. Kunci perbaikan pendidikan terletak pada kualitas pengelolaan dan guru lokal. Agus Samuel, seorang guru yang pernah mengajar di Papua, pernah mengusulkan untuk membentukkan perguruan tinggi di Papua. Anggaran pendidikan juga sudah memadai, namun tantangannya ada pada pemanfaatan. Padahal pemerintah juga sudah mendukung melalui program siswa ADM bagi siswa agar melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ada beberapa pertanyaan terkait keterbatasan beasiswa. Di antaranya adalah pemerintah sudah menyediakan fasilitas biaya pendidikan yaitu beasiswa. Lantas mengapa masih banyak anak-anak yang buruk untuk mengambilnya? Untuk beasiswa sendiri ada beberapa jenis. Di antaranya ada beasiswa full, ada beasiswa untuk kurang mampu, dan ada beasiswa untuk prestasi. Lantas mengapa ada beberapa anak yang tidak mengambil beasiswa ini? Mungkin ada beberapa faktor X di balik kenapa anak ini tidak mengambil beasiswa ini. Di antaranya adalah biaya yang diberikan beasiswa ini tidak full mengcover daripada biaya pendidikan. Ada biaya di luar dari pendidikan, yaitu contohnya biaya makan, biaya transportasi pulang maupun berangkat dari rumah untuk ke kampus. Dan ada mungkin untuk faktor X-nya, yaitu keinginan seorang anak itu sendiri agar tidak ingin melanjutkan program studinya untuk kemajuan ini. Bagaimana peran pemerintah dalam menanggapi keterbatasan pendidikan di pelosok?
Pemerintah dalam menanggapi keterbatasan pendidikan di pelosok dengan membangun sebuah infrastruktur sampai ke dalam pelosok terkecil lainnya di Indonesia. Adapun peran pemerintah juga memberikan beasiswa internet, beasiswa non pendidikan. Peran adapun tujuannya yaitu untuk memperkenalkan betapa pentingnya pendidikan di Indonesia untuk era sekarang dan era keberlanjutan bangsa. Pertanyaan yang sering timbul dalam penyelenggaraan beasiswa adalah ketidaktepatan penerima beasiswa dan bagaimana cara kita mengatasinya. Menurut kami, masalah yang sering terjadi pada penerima beasiswa ini adalah ketepatan pada pemberian beasiswa ini yang seharusnya untuk yang menerima tetapi diberikan oleh orang yang di golongan mampu. Terdapat 3 jenis beasiswa, di antaranya adalah beasiswa prestasi, beasiswa mampu, dan beasiswa kurang mampu. Dan untuk kasus yang sering terjadi di sini adalah ketidaktepatan penerimaan beasiswa, yaitu pada beasiswa yang kurang mampu. Yang seharusnya beasiswa ini diperuntukkan untuk pelajar yang memang berprestasi namun kurang dalam finansial untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Lantas bagaimana cara agar mengatasi permasalahan dalam mengatasi ketidaktepatan dalam penerima beasiswa ini adalah bagaimana peran lembaga penyelenggara ataupun guru dalam menyelenggarakan penyelenggaraan beasiswa tersebut. Sebagai penyelenggara beasiswa kita harus mengecek data-data penerima beasiswa mulai dari data orang tua, data penghasilan orang tua, data tersebut apakah eligible untuk menerima atau tidak. Nah ini yang harus perlu ditingkatkan lagi dari peran pemerintah maupun penyelenggara pemerintah. Jadi kesimpulannya ialah bahwasanya pendidikan di Indonesia mengalami berbagai masalah seperti dalam ekonomi, geografis, fasilitas yang buruk, adanya konflik, kurangnya sumber daya, serta minimnya fasilitas bagi siswa yang disabilitas. Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan pendanaan peningkatan pendidikan di Indonesia, reformasi pendidikan, kolaborasi antara pemerintah setempat, masyarakat, dan komunitas guna meningkatkan kualitas serta relevansi pendidikan di Indonesia. Baik, demikian proyek pengantar pendidikan dari kami kelompok 3. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.